Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap kedua para Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk bahasan kali ini video saya yang kemarin saya sampaikan tentang jangan sok ya, jangan sok artinya itu jangan sok, pokoknya jangan sok. Nah ini ada pertanyaan, Pak, kok jangan sok malah itu gimana? Nah, terkadang kita kan tidak menyadari, bahwa kita ini sok merasa tidak punya, sok miskin, sok marat, sok goblok, ya kan, sok bodoh. Kan kita nggak menyadari di situ. Nah, padahal itu bentuk kemunafikan, itu bentuk kesombongan. Nanti kalau pada intinya kita ini sok miskin misalkan, nah kan ada harapan untuk dibantu, untuk diberi penampilan, pakaiannya combang camping, kemudian kebersihannya juga nggak terawat, rambutnya juga morat marit bahasanya. Ini kan nanti pada intinya itu kita minta dikasihi, minta diberi, gitu loh. Nah, padahal semua itu nyata kalau itu adalah ego manusia, halus, memang halus ya. Kalau sudah merasa sok, nanti endingnya itu tetap ke kesombongan. Jadi ya perlu dipahami ya buat saudara-saudara. Apalagi sok kaya, sudah nggak punya tapi sok kaya. Ini ada yang kaya tapi sok miskin, masih minta dibantu. Nah yang satunya lagi sudah nggak punya sok kaya, itu sombong, artinya kan seperti itu. Apakah sombong itu tidak boleh? Yang melarang sombong itu siapa? Kesombongan dalam bentuk apapun oke aja, boleh, tidak dilarang, tetapi asal sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Jadi misalkan benar-benar itu tidak punya, ya kan, benar-benar itu marat, ya bergaul disesuaikan lah ya. Disesuaikan itu dalam arti dengan teman-teman itu jangan sok minta dibantu. Gimana ya penggambarannya itu, saya kurang paham karena saya ini orang-orang terdekat saya ini membaur gitu loh, yang miskin kaya, yang pintar, yang pandai, yang bodoh, goblok, sakti, dan lain sebagainya, membaur. Jadi ini hampir saya ini nggak bisa untuk membuktikan mana itu yang sebetulnya atau sebenarnya sesungguhnya itu miskin harta benda, bahkan miskin ilmu. Saya nggak bisa membedakan gitu. Jadi alangkah baiknya itu biasa aja lah, artinya biasa itu tidak terlalu naik juga nggak terlalu turun dari standar. Ini frekuensi ya, frekuensi gitu. Apalagi yang merasa sok pinter, sok pandai, iya kan, sudah nggak ngerti tapi sok ngerti, nggak tahu sok tahu. Ini yang akan menjerumuskan, ini yang akan menyesatkan siapa? Menyesatkan dirinya sendiri, itu tanpa sadar, ya kan? Tanpa sadar menyesatkan dirinya sendiri. Yang menjadi lucunya lagi, ketika saudara-saudara ini nonton video misalnya ya, kemudian yang menyampaikan itu katakanlah sekelas ustadz, kiai, yang dasarnya hanya dari permukaan kitab, dasarnya itu dari pengkajian
di luar, bukan pengajian dari diri pribadi, kemudian menyampaikan lewat media sosial atau lewat mana saja dengan bahasa yang agak konyol, bahasa yang agak-agak kocak ya, agak banyol gitu. Ini kan yang disukai. Ya, padahal yang disampaikan itu belum tentu yang menyampaikan itu merasakan sendiri. Anehnya di situ. Apalagi kalau ada orang, ya kan, sok tahu, nggak tahu tapi sok tahu. Nanti pada endingnya juga akan membebani dirinya sendiri. Kan banyak itu contoh-contoh para apa ya, guru besar, ulama, kiai, ustadz yang hancur gara-gara ucapannya sendiri, nggak tahu cerita. Kan banyak itu, kan banyak itu. Nah, buat saudara-saudara, alangkah baiknya belajar mulai dari bawah. Nggak peduli siapa itu yang bicara, ditintingi, disaring inti makna apa yang dibicarakan. Gitu. Saya pribadi, ya kan, sering kan saya ini berbicara lewat media sosial itu. Dulu saya punya Facebook, ya kan, ini viral. Artinya viral itu tahun-tahun 2017, mulai punya Facebook 2009 sampai 2019. Kemudian dihack orang. Karena apa? Dia merasa iri. Banyak nama saya yang tercatut di media sosial itu, banyak mengatasnamakan saya, kemudian minta sumbangan. Padahal secara pribadi saya tidak minta sumbangan pada siapapun. Saya tidak pernah mengemis pada siapapun. Apa adanya saya ini. Saya nggak punya ya nggak punya, saya punya ya punya. Gitu. Artinya saya nggak macam-macam gitu loh. Saya nggak bisa ya nggak bisa. Kalau memang saya bisa sesuai dengan kenyataan yang pernah saya alami, ya saya sampaikan. Oke. Ini pengalaman lur, saya cuma menceritakan pengalaman saya. Saya nggak menggurui, saya juga tidak mendakwai, sekedar kita sharing, belajar bareng-bareng. Jadi apa yang pernah dirasakan bagi saudara-saudara semua, itulah kebenaran yang ada. Ya. Jadi kita harus benar-benar pandai untuk memaknainya, gitu ya. Saya pernah mendapati orang itu sok melarat, sok miskin, minta bantuan sana sini, gitu. Minta bantuan sana sini. Dan satu hal, pengalaman saya, ada orang sering nyimak video saya. Bahkan pernah itu hanya orang itu saja yang menyimak, menonton. Dia memaknai apa yang saya ucapkan, kemudian meresapi apa yang saya sampaikan, kemudian dipraktekkan dan menjadi nyata, menjadi kenyataan. Apakah karena saya? Bukan, ya karena orangnya itu mau belajar gitu. Mau belajar, mau merasakan apa yang disampaikan saya, kan gitu. Nah, saya sendiri ya seperti ini, gitu. Nggak ada kelebihan apapun saya, nggak ada kelebihan apapun. Karena semua itu saya berdasarkan rasa saya ingin bicara, saya bicara, ingin duduk ya saya duduk, ingin ngonten ya saya ngonten, gitu aja. Cukup apa yang bisa saya sampaikan, ada kelebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.